Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Ramaudiana dengan NIM 231230074. Nah, di sini saya akan mendemokan marketplace yang sudah saya praktikkan di semester 4 ini. Saya akan mulai dari panel member terlebih dahulu. Di sini saya belum register maupun login. Nah, di panel member ini ada home, kategori, lalu produk dan juga keranjang. Lalu ada slider, lalu ada cari produk, kategori produk, dan produk terbaru, artikel terbaru. Nah, karena ini belum login, maka belum dapat menuju ke kategori produk maupun keranjang. Dan bila diklik, maka akan muncul pop-up gagal, Anda harus login. Nah, untuk cari produk, saya akan coba cari kemeja. Nah, di sini juga gagal. Untuk kategori, diarahkan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu untuk produk terbaru, muncul pop-up. Untuk kategori terbaru, diarahkan ke yang sebelumnya. Nah, untuk itu saya akan register terlebih dahulu, membuat akun baru dengan nama sinta@gmail.com untuk emailnya. Lalu passwordnya Sinta, namanya Sinta. Nah, untuk nomor WhatsAppnya saya akan ganti di bagian akhirnya saja. Alamatnya Jalan Anggrek, nomor 127. Sleman. Nah, akan muncul pilih. Saya akan memilih Catur Harjo Sleman. Kirim. Nah, setelah sukses, maka registrasi berhasil, silahkan login. Nah, di sini saya akan mencoba login akun Sinta, namun saya akan coba untuk salah dulu. Jadi passwordnya tidak akan diisi, maka tidak bisa login. Dan apabila passwordnya diisi namun salah, juga tidak dapat login dan muncul pop-up seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba login dengan username dan password yang benar. Saya akan login sebagai Sinta. Login. Nah, dikarenakan ini akun baru, maka produk, pembelian, dan penjualannya juga masih nol. Lalu saya akan coba untuk mengubah akun Sinta. Di sini emailnya kan Sinta, dan namanya juga Sintaza. Sini saya akan coba tambah Sinta Rahma, gitu. Lalu ubah akun. Sukses. Nah, di bagian sini akan terubah menjadi Sinta Rahma. Saya akan ubah ke yang awal tadi, Sinta. Sukses. Untuk home-nya sama, akan tetapi sudah bisa untuk melakukan cari produk. Misal saya cari kemeja. Nah, akan muncul. Begitu pula untuk kategori. Akan muncul. Diklik, bisa untuk langsung beli, diinputkan jumlahnya dan beli. Namun saya akan mendemokan di bagian home terlebih dahulu. Untuk produk terbaru, nah sama, ini juga bisa langsung diinputkan jumlah yang ingin dibeli, lalu diklik beli. Nah, yang terakhir adalah artikel terbaru. Saya akan coba klik. Nah, muncul judul artikel, foto artikel, dan juga untuk artikelnya. Nah, begitu untuk halaman home. Untuk halaman kategori, sudah bisa diklik. Ada 5 kategori di sini. Bisa diklik juga untuk produk apa saja yang ada di dalamnya. Lalu untuk produk, dan di sini ada 6 produk. Bisa diklik juga dan bisa langsung dibeli. Untuk keranjang, nah keranjangnya masih kosong karena akun Sinta ini belum pernah membeli, maka history di keranjangnya masih kosong. Saya akan mencoba belanja
sweater anak berjumlah 1. Beli. Oke, sukses. Sudah langsung masuk di keranjang. Di sini tokonya Rahma Widiana. Namun saya tidak akan langsung check out, saya akan berbelanja lagi. Dress biru. Akan beli 1. Beli. Oke. Nah, ini lalu 1 lagi akan membeli kemeja. 1 saja. Beli. Nah, ini dari toko yang berbeda bernama Widiana Desi. Lalu untuk hapus sendiri apakah bisa? Saya akan coba hapus yang bawah saja. Nah, bisa. Lalu saya coba untuk berbelanja lagi dress anak 1 untuk perbandingan dari toko yang lain. Nah, sini saya akan hapus yang dari toko yang sama saja. Oke. Lalu akan check out yang ini. Pilih pengiriman yang 12.000 saja. Nah, di sini ada detail dikirim oleh Rahma Widiana dan diterima oleh Sinta. Lalu langsung diklik check out. Muncul pop-up sukses. Dan untuk pembayaran bisa diklik, saya akan menggunakan Mandiri. Menggunakan Midtrans Payment Simulator. Jadi saya pilih Mandiri. Dipastekan kodenya. Inquire, Pay. Nah, di sini bisa langsung cek status. Nah, payment successful. Oke. Di sini juga bisa sudah lunas. Lalu untuk yang satunya lagi, keranjang, saya akan coba check out akan tetapi tidak langsung dibayarkan. Di ini saja check out. Nah, sudah, tetapi tidak saya bayarkan. Maka, apabila dicek di seller pembelian saya, statusnya akan berbeda. Yang tadi lunas dan yang satu pesan. Nah, untuk resi ini, dia masih kosong karena ini nanti akan dikirimkan dari penjualnya, Rahma Widiana. Selanjutnya, setelah berhasil membeli dan juga membayar, kita bisa memberikan ulasan. Semisal bintang 5 untuk sweater anak dengan ulasan sangat bagus, grafik dan bahan halus. Kirim. Nah, ulasan telah terkirim. Maka akan munculnya seperti ini. Sebelum lanjut ke menambahkan resi, saya akan mendemokan di bagian seller terlebih dahulu produk saya. Nah, untuk produk saya masih kosong, laporan produk masih kosong, dan penjualan juga masih kosong. Jadi saya akan mencoba menambahkan produk baru dengan kategori fashion wanita, dress bunga wanita. Harganya 78.000, berat 250 gram. Untuk ini fotonya, lalu deskripsinya ditambahkan dress bunga cantik. Simpan. Berhasil disimpan. Akan dicek di bagian produk apakah sudah tertambah. Sudah. Lalu di bagian home berada di produk terbaru. Nah, saya juga akan mencoba mengedit produk. Jadi saya akan ganti menjadi dress bunga casual. Simpan. Sukses. Nah, sudah ada. Dan apabila produknya dihapus, maka di bagian home juga hilang. Gitu.
saya akan tambahkan lagi untuk mengecek bagian dashboard apakah 9.070 untuk mengecek di bagian dashboard apakah sudah terupdate. Refresh deskripsinya. Nah, bagian dashboard, nah sudah terupdate. Tadi sudah melakukan pembelian 2 kali, 1 lunas dan 1 masih pesan. Lalu di bagian produk juga sudah ada 1, yaitu dress. Untuk penjualan sendiri masih 0 karena masih belum ada yang membeli. Nah, begitu. Lalu untuk resi, saya akan login ke penjual, yaitu tadi adalah, mohon maaf karena ini masih pesan ya, jadi ke yang ini saja, yang sudah lunas, ke Rahma Widiana untuk memberikan resi. Logout terlebih dahulu, lalu login. Karena sudah ada akun maka tidak perlu register, langsung Rahma. Nah, di sini Rahma memiliki 4 produk, pembeliannya 0 dan penjualannya 5. Untuk di bagian ini home kategori produk keranjang sama, maka dari itu langsung ke penjualan saja yang sudah lunas yang terakhir. Ini coba ditambahkan resinya adalah 3 seperti ini. Kita coba kirim. Nah, resinya sudah lihat di bagian penjualan. Nah, sudah ada. Lalu cek lagi di akun Sinta, apakah resinya sudah ada. Bagian pembelian, nah resinya sudah ada. Lalu di bagian akun Rahma tadi, karena sudah ada penjualan sebanyak 5, maka saya akan cek untuk laporan produknya. Nah, di sini laporan produk dari 1 Agustus sampai 31 Agustus yang sudah lunas adalah sebagai berikut. Nah, lalu di bagian produk dia sudah memiliki 4 produk. Saya akan mencoba yang dari tanggal-tanggal sebelumnya ya. Nah, ini dia. Dari tanggal 31 Juli sampai 31 Agustus. Nah, lalu untuk bagian member sudah selesai, maka dari itu saya akan melanjutkan ke bagian admin. Saya akan ubah bagian sini adalah admin. Nah, untuk admin sendiri adalah Desinta. Login. Nah, berikut langsung disajikan untuk jumlah member berdasarkan distrik. Ada ini. Lalu untuk home sama, dan untuk artikel, karena tadi ada artikel di bagian member, saya akan tambahkan di sini member supaya bisa melihat apabila melakukan perubahan. Nah, saya akan mulai dari artikel terlebih dahulu. Saya akan mencoba menambahkan artikel. Judul artikelnya sudah saya siapkan. Trend fashion. Lalu untuk isinya juga saya kopikan dari sini.
foto artikel bisa dipilih di sini. Nah, simpan. Artikel berhasil ditambahkan, maka di bagian sini juga sudah ada artikel terbaru. Dia akan bergeser ke artikel yang paling baru. Nah, untuk edit, saya akan mencoba edit trend fashion masa kini. Simpan, sukses, lalu nah berhasil terubah. Cukup. Untuk hapus, saya akan mencoba hapus yang artikel silk. Sukses terhapus, maka di bagian sini nah sudah tidak ada, langsung ada artikel mengenai kain katun. Nah, selanjutnya di bagian slider, admin juga dapat mengubah bagian slider apabila dibutuhkan. Misal ada diskon atau apa yang baru dapat ditambahkan. Untuk caption slidernya sendiri, saya akan pilih fotonya terlebih dahulu, yaitu fashion anak. Fashion anak masa kini. Ini juga bisa di pull dan stylenya juga bisa diubah-ubah. Nah, seperti ini saja. Simpan. Oke. Dia masih kurang besar ya ternyata, tapi tidak apa-apa. Dicoba digeser, apakah muncul? Nah, muncul. Mencoba edit. Ini menggunakan heading 1. Simpan. Dan di bagian member, nah akan terupdate menjadi bold seperti ini. Dan apabila dihapus, sukses, maka juga berhasil. Jadi admin bisa mengubah bagian ini ketika memang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman mungkin. Selanjutnya untuk kategori, admin juga dapat menambahkan ataupun edit dan hapus kategori. Ini akan menambahkan data terlebih dahulu, yaitu semisal topi. Choose file, kategori top. Nah, simpan. Maka di bagian sini juga akan terupdate. Nah, ini sudah ada topi. Lalu edit, semisal ini tas wanita. Simpan. Nah, sudah terupdate juga. Untuk hapus, saya akan mencoba hapus yang sepatu. Sukses. Nah, sudah tidak ada yang sepatu. Berikutnya, di bagian produk ini terdapat produk-produk apa saja yang sudah ditambahkan oleh member. Ada nama produk, harga, foto, dan juga detail. Untuk detailnya sama. Serta di sini ada 7 produk, termasuk tadi dress bunga yang barusan ditambahkan. Lalu untuk member, di sini tertampil member yang sudah register. Di sini ada Sinta yang tadi register. Apabila diklik detail, akan muncul detail member dan juga transaksi dari si member Sinta itu tadi. Ini dia tidak ada transaksi jual, akan tetapi ada transaksi beli sebanyak 2. Apabila Rahma, dia memiliki transaksi jual, akan tetapi tidak memiliki transaksi beli. Nah, untuk transaksi adalah transaksi yang sudah pernah dilakukan oleh member. Di sini ada 6 transaksi, ada yang berstatus lunas dan juga pesan. Bisa diklik untuk detailnya. Di sini masih pesan. Yang tadi juga
sebenarnya bisa diklik untuk detailnya, semisal ini. Nah, sama ada detail transaksi. Nah, ini untuk akun. Jadi untuk admin dapat mengubah akun seperti misal di sini saya ubah menjadi desinarahma@gmail.com dan passwordnya akan saya ubah menjadi desinta123. Namanya akan saya tidak usah diubah saja, klik. Nah, sukses. Dan apabila logout dan login kembali, maka menggunakan email desinarahma@gmail.com. Dan di sini saya akan mencoba tidak diisi dulu untuk passwordnya, langsung diklik login, maka akan muncul tulisan seperti ini, password wajib diisi. Lalu ketika diisi passwordnya dengan desinta123, login, ternyata salah. Coba cek di admin. Desinta Rahama. Ternyata login. Nah, sudah berhasil. Nah, itu tadi membuktikan bahwa kalau emailnya salah tidak bisa login. Bagian sininya tidak terubah karena tidak diubah. Apabila diubah, ini juga akan ikut terubah. Nah, sekian demo dari website marketplace yang sudah saya praktikkan di semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.